Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Indah Melani, NPM 18 134 1111176. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan observasi saya yang berjudul Peran Pemimpin dalam Mengambil Keputusan serta Cara Membangun Komunikasi yang Baik di SDN 11 Kota Marapa. Nah, langsung saja masuk ke rumusan masalahnya. Adakah kendala yang dihadapi pemimpin dalam membangun komunikasi yang baik di SDN 11 Kota Marapa? Yang kedua, bagaimana cara proses mengambil keputusan pemimpin SDN 11 Kota Marapa? Yang ketiga, bagaimana cara pemimpin di SDN 11 Kota Marapa mengambil keputusan dengan baik? Selanjutnya, tujuan penulisan laporan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana cara kepemimpinan SDN 11 Kota Marapa mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi pemimpin di dalam membangun komunikasi yang baik di SDN 11 Kota Marapa. Yang ketiga, untuk mengetahui cara proses pemimpin mengambil keputusan di SDN 11 Kota Marapa. Nah, manfaat penulisan bagi kepala sekolah. Hasil penelitian dapat diharapkan memberikan kontribusi positif bagi kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, yang terutama sekali dalam meningkatkan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Bagi peneliti, sebagai penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk bekal kelak menjadi kepala sekolah dan dapat menambahkan ilmu yang diperoleh selama belajar di perguruan tinggi. Nah, bagi pembaca, dapat memahami peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan di sekolah dan mengetahui cara komunikasi yang baik di sekolah. Langsung saja masuk ke kajian teori. Pemimpin. Pengertian pemimpin dapat dilihat dari sisi bahasa. Bahasa Indonesia, pemimpin sering disebut penghulu, pemuka, pelopor, pembina, panutan, pembimbing, pengurus, penggerak, ketua, kepala panutan, raja, tua-tua, dan sebagainya. Sedangkan istilah pemimpin digunakan dalam konteks hasil penggunaan peran seorang berkaitan dengan kemampuan mempengaruhi orang lain dengan berbagai cara. Nah, berikut ditemukan beberapa pengertian pemimpin. Yang pertama, pemimpin adalah seorang yang mempunyai keahlian pemimpin, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi pendirian atau pendapat orang atau sekelompok orang tanpa menanyakan alasan-alasannya. Yang kedua, pemimpin adalah suatu lakon atau peran dalam sistem tertentu. Karenanya, seseorang dalam peran formal belum tentu memiliki keterampilan kepemimpinan dan belum tentu mampu memimpin. Selanjutnya, yang kedua, kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan selanjutnya terbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Nah, indikator kepemimpinan menurut Wahjo Sumijo diantaranya yang pertama ada bersifat adil dalam kegiatan. Kebersamaan pada hakikatnya merupakan mencerminkan daripada kesepakatan antara para bawahan maupun antara pemimpin dengan bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, memberi sugesti. Sugesti biasanya disebut sebagai sarana atau anjuran. Dalam rangka kepemimpinan, sugesti merupakan pengaruh dan sebagainya yang mampu menggerakkan hati orang lain, dan sugesti mempunyai peranan yang sangat penting di dalam memelihara dan membina harga diri serta rasa pengabdian, partisipasi, dan rasa kebersamaan. Selanjutnya, keputusan. Kepala sekolah merupakan tenaga kependidikan yang memiliki jabatan paling tinggi di sekolah. Untuk mengambil sebuah keputusan, kepala sekolah tidak hanya bisa bermodal dengan pengetahuan atau teori saja, tetapi harus memiliki keterampilan juga sikap yang bijaksana dalam mengambil keputusan. A. Proses pengambilan keputusan. Menurut Adair, dalam Gistioti mengemukakan 5 langkah di dalam
ada beberapa langkah di dalam pembuatan keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan. Ini hanya merupakan tahap pertama dalam proses pengambilan keputusan, di mana mengidentifikasi berarti mengenali mengapa perlu membuat keputusan dalam suatu organisasi, atau apa yang membuat keputusan dalam suatu organisasi yang menyebabkan organisasi harus membuat keputusan. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Setelah kita mengenali sebuah permasalahan yang terdapat dalam sebuah organisasi sekolah, kita harus mengumpulkan masalah tersebut. Untuk mengumpulkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan cara mencek fakta-fakta yang terjadi dan opini yang terdapat pada bawahan, misalnya guru dan staf sekolah lainnya. Nah, selanjutnya mengembangkan berbagai alternatif, yaitu kumpulan alternatif yang dapat baik itu alternatif dari kepala sekolah maupun dari para guru. Menilai berbagai alternatif dengan menganalisis konsekuensi dari masing-masing alternatif, mengukur masing-masing alternatif berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, lalu diuji cobakan, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai. Setelah itu memilih yang terbaik. Yang selanjutnya, mengimplementasikan alternatif yang telah dipilih. Dalam mengimplementasikan atau melaksanakan keputusan tersebut, kepala sekolah juga mengawasi untuk melihat dampaknya dan mereview kembali mengenai pelaksanaan yang telah dijalankan. C. Komunikasi. Menurut Suranto A.W, istilah komunikasi memiliki arti, yaitu berasal dari bahasa Latin atau communicare, yang artinya memberitahukan. Ketika kata tersebut kemudian berkembang dalam bahasa Inggris yang berbunyi communication, yang artinya proses pertukaran informasi, konsep, ide, gagasan, dan lain-lain antara dua orang atau lebih. Komunikasi adalah penyampaian transfer informasi dan pengertian dari satu orang kepada orang lain. Komunikasi merupakan cara penyampaian gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga dapat berbagai hal yang mereka ketahui. Proses komunikasi adalah bagaimana komunikasi menyampaikan pesan kepada komunikan sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dan komunikator. Hart de Lasswell dalam Canggara mengemukakan bahwa fungsi komunikasi ada dua. Yang pertama, manusia dapat mengontrol lingkungannya. Yang kedua, beradaptasi tempat lingkungan mereka berada. Selanjutnya, melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya. Nah, fungsi komunikasi. Komunikasi apabila diartikan secara luas bukan hanya sebagai pertukaran berita atau pesan, akan tetapi diartikan sebagai kegiatan individu atau kelompok saling menukar informasi, data, fakta, dan ide. Mengacu pada pengertian tersebut, menurut Wijaya, makna fungsi komunikasi dalam setiap sistem sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama ada informasi. Nah, informasi pengumpulan, penyimpanan, pemroses, penyebaran berita, data, gambar, fakta, pesan, opini, dan komentar yang dibutuhkan agar dapat dimengerti, bereaksi secara jelas terhadap kondisi lingkungan, dan orang lain dapat mengambil keputusan yang tepat. Nah, selanjutnya sosialisasi. Sosialisasi itu penyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang efektif. Selanjutnya motivasi. Motivasi itu menjelaskan tujuan setiap masyarakat, mendorong untuk menentukan pilihan dan keinginannya. Diperlukan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat yang mengenai masalah publik. Selanjutnya, memajukan kebudayaan.
penyebaran hasil kebudayaan dan seni dengan maksud melestarikan warisan masa lalu. Selanjutnya hiburan, penyebar luasan sinyal, simbol, suara, tari kesenian, musik, olahraga, permainan, dan lain-lain untuk rekreasi. Yang terakhir integrasi. Integrasi menyediakan bagi bangsa, kelompok, dan individu kesempatan untuk memperoleh berbagai pesan yang diperlukan agar saling kenal dan mengerti. Nah, temuan lapangan, lokasi observasi. Dalam observasi, penulis mengambil lokasi di SDN 11 Koto Marapa yang beраламatan di Jalan Rasul Telur, Koto Marapa, Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, Sumatera Barat. Pelaksanaan observasi. Penulis telah melaksanakan observasi selama 1 hari pada tanggal 5 Januari 2021 dan memperkenalkan diri serta meminta izin untuk melakukan observasi pada SDN 11 Koto Marapa dan langsung melakukan wawancara kepada kepala sekolah di SDN 11 Koto Marapa tersebut. Nah, subjek observasi, penulis pilih kepala sekolah SDN 11 Koto Marapa yaitu Ibu Suswita Lora, SPD. Variabel observasi. Variabel observasi adalah manajemen konflik dan peranan kepemimpinan dalam mengelola peran pemimpin dalam mengambil keputusan serta cara membangun komunikasi yang baik di SDN 11 Koto Marapa. Nah, teknik pengumpulannya, instrumen pengumpulan data mengenai peran pemimpin dalam mengambil keputusan serta cara membangun komunikasi yang baik di SDN 11 Koto Marapa dengan wawancara melibatkan kepala sekolah. Pembahasan. Jadi, dari hasil laporan observasi di atas kita dapat menyimpulkan bahwa pada observasi saya di SDN 11 Koto Marapa, kepala sekolah menjelaskan kepada saya kalau cara dia mengambil keputusan yaitu dengan cara bertahap dan tidak tergesa-gesa ataupun asalan. Karena kepala sekolah itu mengatakan sebagai pemimpin tidak gampang. Banyak sekali rintangan-rintangan yang beliau hadapi. Oleh karena itu, seseorang pemimpin harus mempunyai sifat yang bijaksana, adil, bertanggung jawab, percaya diri, bersikap kreatif, dan juga mempunyai sifat humoris dalam kepemimpinannya. Tidak hanya itu, sebagai seorang pemimpin juga harus disiplin, bisa memahami kondisi dan percaya diri agar jika ada suatu masalah yang diputuskan, 3 sifat pemimpin itu sangat dibutuhkan. Maka dari itu, segala kegiatan ataupun organisasi yang dilakukan kepala sekolah SDN 11 Koto Marapa melakukan dengan salah satunya bermusyawarah. Nah, untuk bermusyawarah perlu juga yang dinamakan komunikasi yang baik antar pimpinan dengan guru ataupun guru dengan siswanya supaya bisa membangun suasana yang nyaman dan tentram. Nah, guru-guru juga harus mempunyai mood yang baik agar siswanya juga senang dan dalam mengikuti pelajaran atau pendidikan itu tercapai. Kepala sekolah SDN 11 Koto Marapa juga mengatakan cara dia berkomunikasi dengan guru yaitu dengan semua kegiatan harus dilaporkan dan harus terbuka satu sama lain agar tidak ada yang merasa iri atau dibeda-bedakan. Kepala sekolah SDN 11 Koto Marapa juga banyak sekali memberikan informasi lainnya. Nah, untuk kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang yang amanah atau tugas yang telah diberikan kepadanya. Seseorang tersebut berusaha untuk memberikan pengaruh kepada bawahannya dan mematuhi segala sesuatu yang menjadi tugasnya agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Kepala sekolah bisa dikatakan orang yang sangat berpengaruh dalam sekolah karena ia harus membuat keputusan yang tepat. Berhasil atau gagalnya suatu kegiatan itu adalah hasil dari pembuatan keputusan oleh seseorang pemimpin. Pimpinan mempertimbangkan segala sesuatu dengan baik agar bawahnya tidak salah langkah dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam menghasilkan keputusan yang baik dan tepat dibutuhkan sebuah keterampilan agar keputusan yang diambilnya dapat memecahkan masalah suatu sekolah. Maka dari itu, kepala sekolah harus meningkatkan lagi keterampilan
dalam proses pengambilan keputusannya agar hasil yang diperoleh bisa lebih maksimal. Kepala sekolah juga melibatkan dasar-dasar pengambilan keputusan karena keputusan yang diambil bisa berdasarkan intuisi atau perasaan, pengalaman, fakta, wewenang, dan rasional. Nah, baiklah, itulah hasil observasi laporan saya. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.